Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dan karena kejadian itu, orang-orang mulai berkumpul. Aduh, kenapa mereka bertarung? Bukankah itu Saudari He yang selalu memerasku sepanjang hari? Si Saudari He berkata, "Kultivator muda, tolong ampuni nyawaku." Dan di sini ternyata kelihatan ya, kayak ada topeng gitu. Kenapa kau memakai topeng? Hah? Kenapa kau memakainya? Untuk menutupi bekas lukamu? Apa kau kira hal ini akan berpengaruh? Hah? Ya terserahlah, urusanku denganmu belum selesai. Katamu aku harus mengajarmu, bukan? Aduh, jangan. Terus tiba-tiba ada yang datang. "Permisi, kami menerima laporan tindakan kriminal di sini." Tunggu, apa-apaan? Bukankah dia orang yang dihargai 500.000 yuan sebagai hadiah? Dia adalah keparat mesum yang terkenal yang bahkan menargetkan laki-laki umur 80 tahun. Oh, jadi nona muda ini melakukan hal yang benar. Maaf, kami salah paham terhadapmu. Ini hadiah Anda. Terima kasih karena telah berkontribusi untuk kota Shenyin. Apakah Anda bisa menjelaskan secara rinci bagaimana cara Anda mengalahkannya? Apakah Anda sebelumnya pernah mempelajari seni bela diri? Dan Yutang balik ke sekolah. Nih ekspresinya sama semua, cok. Temen yang rambut biru berkata, "Apakah itu alasanmu memintaku untuk membawa Song Yun Cho hari ini untuk mendengar prestasimu?" Yutang merespon, "Tentu saja bukan. Aku nggak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi kapanpun aku pergi keluar, aku pasti mendapatkan uang atau laki-laki gemes. Biasanya aku selalu pergi keluar dengan nenekku. Dan pada kesempatan itu, yang biasanya terjadi padaku, dia tiba-tiba memiliki insting untuk menemukan seorang partner untukku. BTW untuk yang nggak paham, dia keberuntungan itu gara-gara dia Daughter of Destiny itu loh guys, yang kemarin itu yang disebut." Yutang melanjutkan, "Tadi aku memikirkan kalau bagaimana jika aku mengandalkan keberuntungan seperti ini untuk mengejar Linmo." Hah? Kawan, Linmo itu terkenal dingin ke orang-orang. Kupikir lebih baik kau memilih Shen Letian, laki-laki yang sekelas denganmu. Kau gak perlu mengkhawatirkan hal itu. Yang perlu kalian lakukan adalah memberitahukan segala hal tentang Linmo, apa yang disukainya dan tidak, rutinitas hariannya, dan lain-lain. Song Yun Cho berkata, "Kau mungkin belum tahu, tapi Linmo adalah sahabatku, dan kuanggap seperti saudaraku sendiri. Kalau kau ingin mengetahui lebih tentangnya, kau harus membayar untuk informasinya." Si rambut biru membalas, "Kenapa kau seserakah itu? Minta maaflah ke seniormu." Kau berani mengajukan syarat padaku, ha? Dasar jabingan. Kalau kau memberitahuku suatu hal yang menarik tentang Linmo, aku akan memberimu 500.000 yuan sebagai imbalannya. Tapi kalau kau berbicara omong kosong, terus langsung dipotong sama Song Yun Cho. Dia berkata, "Perintah adalah hal mutlak." Yutang berkata, "Heh, tunggu, kenapa kau malah menyentuh dadamu?" Nih, seperti yang kau katakan, tidak ada jalan kembali. Tunggu, bagaimana bisa benda sepanjang itu muat di dalam sana? Dan kenapa benda itu panjang sekali? Ini adalah informasi yang telah lama aku kumpulkan. Hei, tutup dulu bajumu sebelum bicara. Dalam hati Chow Yutang, untungnya He Yanhui adalah perempuan yang ceroboh. Karena jika di Mensort dan Song Yun Cho bekerja sama, itu pasti akan merepotkan. Yang terjadi terakhir kali aja sangat merepotkan. Aku bahkan gak ingin membayangkannya. Oh ya, ngomong-ngomong, hanya ada satu hal yang tidak bisa kupastikan. Katakan, Song Yun Cho berkata, "Setiap hari saat siang hari, Linmo gak pernah makan di kantin. Setelah memesan makanan, dia pergi entah kemana." Ya, aku juga menyadarinya. Lalu, temanku dari kelas sebelah memberitahuku kalau setiap hari dia bermain catur dengan perempuan di rooftop. Hah? Perempuan? Siapa dia? Song Yun Cho menjawab, "Siapa lagi menurutmu?" Ya, untungnya dia di sini. Dia kemari untuk mengambil makanannya. Siapa itu? Aku gak pernah mendengar kalau ada murid yang bisa bermain catur di sekolah ini. Song Yun Cho menjawab, "Tentu saja itu Han Xin Yi." Dan di sini Han Xin Yi lagi ngambil makan tuh. Dia berkata, "Aku ingin yang ini dan yang itu, dan aku mau masing-masing satu dari yang ini. Itu juga, tolong dibungkus saja." Han Xin Yi. Dan entah bagaimana, ternyata Han Xin Yi marah sama Chow Yutang di sini. Flashback ya, agak flashback dikit nih. Hei, dia mati, dia sudah mati. Apa kau tahu itu? Dia mati karena permainan bodoh itu. Bagaimana bisa kau gak peduli dengan nyawa temanmu, ha? Teman Chow Yutang berkata,
Menurutku lebih baik kau lebih memperhatikannya, Chow Yutang. Lagi pula, Han Xinyi bukanlah tandinganmu. Chow Yutang merespon, dia itu temanku, atau sebelumnya adalah temanku. Dan di sini Han Xinyi ada di atap nih. Akhirnya kau sampai. Ternyata walaupun kayaknya hujan ya, agak gelap ya, kayaknya hujan deh. Ada titik-titik putih gitu. Lin Mo merespon, cuacanya sedang gak bagus. Udah banyak kelas kosong saat makan siang. Kita gak harus tetap berada di atas sini. Pertarungan antara kau dan aku dimulai di sini dan juga akan berakhir di sini juga. Kenapa? Kau takut? Lin Mo menjawab, kau bercanda. Menurut lamaran cuaca hari ini akan terjadi hujan yang lebat. Aku takut pakaianmu jadi basah, lalu perempuan tertentu akan mengambil kesempatan dari situasi ini untuk menyerangku dengan dada dan lengannya. Belum lama ini aku diculik, jadi aku tidak mempercayai perempuan. Han Xinyi membalas, pakai jasku, jadi kau tidak akan menganggap kalau aku akan mengambil kesempatan karena kalau hujan. Jadi kau tidak akan menganggap kalau aku mengambil kesempatan karena hujan. Lin Mo merespon, gak perlu. Udah sana pakai. Jadi kau tidak ada alasan untuk saat kau kalah nanti. Lin Mo berkata, aku kemari hanya untuk membiarkanmu mencoba membalas kekalahanmu kemarin. Lain kali aku tidak akan datang jika cuacanya tidak bagus. Dalam hati Han Xinyi, di dunia ini, kalau kau mengajak laki-laki ke rooftop untuk bermain catur saat hujan, hal itu hanya akan menyebabkan kesalahpahaman. Lebih baik kau segera memakai jasku, jadi mereka tidak akan berkomentar apapun. Lin Mo berkata, ternyata lumayan pas juga, kecuali bagian lengannya yang sedikit lebih pendek. Tapi di bagian lainnya terasa tidak ketat sama sekali. Han Xinyi merespon, tentu saja. Menurutmu, jas siapa yang sedang kau pakai? Tanya aja orang lain siapa aku. Han Xinyi dan ukuranku 36. Hah? 36 apa? Udahlah lupakan. Kelihatannya akan segera hujan. Tapi ternyata terlambat. Dasar mulut gagak. Aku muak dengan semua ini. Lin Mo bertanya, kenapa kau malah menyalahkanku? Aku hanya berusaha untuk mengantisipasinya. Ya itu aja untuk hari ini. Aku pulang dulu. Tiba-tiba berhenti. Kemarin aku kalah. Dan katamu aku harus mencuci wajahku dan kembali. Dan aku sudah melakukannya. Dan sekarang hujan. Hari ini kita akan tetap bermain Go apapun yang terjadi. Dalam hati Han Xinyi, sial, perempuan di dunia ini harusnya bersikap spontan sehingga mereka tidak akan terjebak hujan dan akan bisa menutupinya. Dalam kondisi ini, dia akan menyadari kalau aku gak peduli. Aku harus mengalahkannya hari ini. Udah, ayo bermain. Hey, kenapa kau membuat ekspresi wajah seperti itu? Ya lupakan aja lah. Pulang. Itu aja untuk hari ini. Dan di sini akhirnya Lin Mo berkata, baiklah, tapi hanya sekali. Sekarang giliranku. Enggak, itu giliranku sekarang. Dalam hati Han Xinyi, sejak saat itu aku lahir sampai aku menjadi seorang kultivator. Dan sejak saat aku menjadi seorang kultivator sampai aku menjadi Ratu Demon, aku telah menghabiskan ribuan tahun dalam pertarungan dan telah menjadi bagian dari ribuan perang. Semua bawahanku takut padaku, dunia immortal takut padaku. Dan itulah sebabnya kenapa aku tidak punya teman atau seorang sebagai tempat bercerita. Aku gak perlu merasakan kasih sayang. Lagi pula aku gak punya pilihan. Jadi aku gak punya preferensi. Karena aku adalah ratu dari seluruh ras demon yang harus siap untuk membunuh dan memimpin rasnya. Perasaan yang sudah lama gak pernah aku rasakan selama 10.000 tahun lamanya akhirnya muncul sekarang. Sekarang aku bisa merasakannya di dunia ini. Menerima ajakan seseorang sepertiku. Dia bersedia untuk melakukan hal yang kusuka. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahagia melakukan hal sederhana seperti ini. Dan Lin Mo pulang, dia bersin. Acuh. Chen Qishu bertanya, apa Anda baik-baik aja, Master? Lin Mo menjawab, aku tidak apa-apa. Katakan padaku, bagaimana perkembangan gerbang kegelapan? Semuanya berjalan dengan baik. Semua sinan yang kemarin Anda berikan padaku, aku telah menyebarkannya. Dan sudah ada 8 buah yang terjual. Oke, itu bagus. Dengan begitu, akan ada kompas yang akan menunjukkan tempat di mana kau akan menemukan energi yin. Setidaknya, Demon Sword itu tidak akan berani bertindak agresif. Sembunyikan semua hal yang berkaitan dengan kultivasi. Dan jangan mengeluarkannya sampai tembok yang hancur ini selesai diperbaiki. Pergilah. Baik, Master. Terus tiba-tiba, jebret. Lin Mo, sejak kapan kau terlibat masalah dengan Chow Yutang, penerus dari keluarga Chow? Dia mengirimkan truk yang penuh dengan hadiah. Dia bakal mengatakan kalau dia ingin bicara padamu. Lin Mo merespon, aku gak pernah terlibat apapun dengannya. Dan lain kali, tolong ketuk pintu dulu sebelum masuk. Hey, kita punya tamu di bawah. Kenapa kau gak turun dan menyapanya? Lin Mo membalas, itu membosankan. Aku mau mandi aja. Dalam hati si Bibi Lin ya, oh gak salah ya, si Bibi lah. Keparat ini sangat licik. Padahal dia sedang dikejar oleh Chow Yutang. Aku harus mengambil kesempatan ini untuk menikahkannya dengan Chow Yutang, atau setidaknya bertunangan dengannya. Dengan begitu, keluarga kami akan meraih kesuksesan. Dan si Bibi balik ke ruang tamu di mana ternyata Chow Yutang lagi nunggu. Bibinya berkata, Yutang, kata Lin Mo dia ingin mandi terlebih dahulu. Laki-laki zaman sekarang selalu berusaha untuk terlihat lebih tampan. Tolong maklumi dia. Oh, tidak masalah Nyonya.
Aku akan menunggu di sini. Si Bibi berkata, ada hal yang harus kulakukan hari ini. Jadi suamiku, anakku, dan aku akan pergi untuk sementara waktu. Jadi kalian bisa mengobrol sesuka kalian. Yutang merespon, aku tidak akan lama-lama di sini. Aku hanya ingin membicarakan sesuatu dengannya. Setelah itu aku akan langsung pulang. Si Bibi berkata, apa kalian hanya akan mengobrol? Sayang, Ciswan, kita akan pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Dan aku ingin kalian semua ikut denganku. Kita akan pulang besok siang. Gak perlu repot-repot nyonya. Dalam hati Yutang, mereka bertiga mendadak langsung pergi. Aku hanya ingin minta maaf. Tapi jika aku terus berbicara padanya, dia mungkin akan semakin salah paham. Aku gugup. Aku perlu ke kamar mandi. Akhirnya Yutang cari kamar mandi. Di mana kamar mandi? Kamar mandinya. Terus tiba-tiba Linmo keluar dari kamar mandi. Jika ada sesuatu yang perlu kau sampaikan, langsung aja katakan. Iya. Pertama-tama aku minta maaf. Aku ingin ke kamar mandi dan gak tahu di mana tempatnya. Aku tidak bermaksud untuk memata-mataimu atau apapun. Maafkan aku. Aku gak melihat apa-apa. Aku akan melupakan semuanya. Dalam hati Yutang, inikah kekuatan The Daughter of Destiny? Aku punya firasat kalau sesuatu yang sangat keras akan menabrak dadaku. Tapi apa artinya sesuatu di dadaku ini? Jangan Linmo, terlalu cepat bagi kita untuk melakukan ini. Besok. Tiba-tiba Cha Yutang dihajar sama Linmo. Linmo berkata, aku sudah menyempurnakan trik ini. Jadi apapun yang kau inginkan, lebih baik kau melakukannya sendiri. Dan akhirnya Linmo dan Yutang masuk kamar Linmo. Linmo berkata, baiklah, katakan apa yang kau inginkan dariku. Yutang menjawab, aku ingin minta maaf karena gak bisa melindungimu pada saat itu. Itu kesalahanku. Melindungiku itu kesalahan Heian Hui. Jangan menyalahkan dirimu. Yutang melanjutkan, dan aku membawa banyak hadiah sebagai bentuk permintaan maafku. Kuharap kau mau menerimanya. Linmo berkata, aku tidak memerlukan semua hadiah itu. Kalau kau bisa mencarikan orang yang bisa memperbaiki tembok itu, aku akan melupakan semua yang terjadi. Dan juga sudah malam. Aku ingin tidur sekarang. Jika tidak ada yang ingin kau bicarakan lagi, kau boleh pergi. Dan akhirnya Yutang pergi keluar kamar. Terus dia ada sesi flashback. Terus kan lobangnya temboknya lobang kan, ada lobang di temboknya kan. Yutang pun akhirnya masuk lagi. Dia berkata, Linmo, jadilah pacarku. Aku akan mengatakannya sekali. Aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu yang mana kau baru aja diculik. Dan aku tahu kau juga belum pulih sepenuhnya. Aku ingin mengajakmu berkeliling. Aku suka baumu yang kau tinggalkan di helm saat kau memakainya. Aku suka saat bermain denganmu. Aku mengagumi pertahanan dirimu saat kau salah paham denganku. Kau berbeda dari semua laki-laki di dunia ini. Kau punya pandangan yang jelas, kreatif, gak pernah percaya perempuan. Mungkin aku gak pantas untukmu, kecuali dalam hal bertarung mencari keributan dan menggoda laki-laki muda tanpa memedulikan situasi. Tapi aku akan berjuang dan aku akan berusaha menjadi tipe idealmu. Setelah itu baru bisa merasa pantas untukmu. Lalu di sini Linmo berdiri. Yutang melanjutkan, aku gak tahu harus melakukan apa lagi. Aku juga gak tahu apakah dengan mengatakan ini malah akan membuatmu menjauh dariku. Tapi aku, Cha Yutang, aku adalah perempuan tulen. Jika aku menyukai sesuatu, aku akan langsung mengatakannya tanpa berpikir panjang. Aku tidak akan pernah menyerah. Linmo berkata, kita berkenalan 6 bulan yang lalu, dan sekarang kau berani mengatakan kalau kau menyukaiku. Biarkan aku menanyakan sesuatu padamu, Cha Yutang. Apakah menurutmu cinta adalah sesuatu yang sepele bagimu? Baiklah, jika itu maumu, maka berusahalah. Aku menerimamu. Hah? Beneran? Yeay, luar biasa. Sekarang aku akan pulang. Dan ingat, kau punya acara denganku untuk foto studio. Yeay, yeay. Dan akhirnya Yutang pulang. Chen Xiuxiu berkata, Master, kau belum tidur. Apa yang sedang kau pikirkan? Dan juga, kenapa kau tidak menolaknya? Dia adalah The Daughter of Heaven. Dan dialah satu-satunya orang yang memiliki keberuntungan paling besar di dunia ini. Bahkan jika aku kuat, bisa aja aku gak bisa menghentikannya. Jika dia ingin mengejarku, surga akan membantunya sampai dia mendapatkannya. The Heavenly Tao tidak sebodoh itu untuk tidak mengetahui kalau akulah satu-satunya yang bisa membantunya untuk melawan Demonic Sword. Tapi bukankah itu hanya keberuntungan? Cinta bukanlah sebuah keberuntungan. Benar, keberuntungan aja gak cukup. Tapi jika dia benar-benar mampu untuk menembus penghalang hatiku yang masih utuh selama lebih dari 10.000 tahun, kenapa kau harus menolaknya? Belum lagi, dalam hati Linmo, mungkin orang yang simple dan sedang tergila-gila, semuanya bodoh seperti yang lainnya. Dan keesokannya mereka pun pergi ke studio foto. 3, 2, 1, cekrik. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Cha Yutang berkata, enggak. Foto itu sama sekali tidak mencerminkan Linmo. Itu harus terlihat natural. Kau paham kan maksudku? Seragam sekolah yang biasanya aja udah cukup. Untuk beberapa foto selanjutnya, biarkan dia menggunakan seragam sekolah. Linmo bertanya, apa gunanya? Cha Yutang menjawab, kenapa? Aduh, subtitlenya kenapa gonggongan anjing, cowok?
Chae-Yutang berkata, benar sekali. Ekspresi seperti itu yang diperlukan. Cepat, ambil fotonya. 3, 2, 1. Dan hasil dari voting sudah masuk. Lin Mo menempati posisi pertama dengan 3,9 juta. Hal yang tidak kita ketahui tentang Lin Mo hanyalah tentang latar belakangnya. Kita harus mengetesnya terlebih dahulu. Gimana? Oh, ternyata lagi pada call guys. Cuma bahasa Mandarin jadi nggak tahu siapa-siapa ya. Bagaimana? Yang kanan berkata nih, kita semua tahu bahwa kau adalah orang di balik kontes ini. Kalau kau sekhawatir itu terhadap Lin Mo, kenapa kau tidak menunjukkannya pada kami dan biarkan kami semua melihatnya? Yang kiri menambahkan, yang kiri merespon, berhentilah. Dia adalah pacar kecil Yutang. Bahkan jika dia tidak bahagia dan berpikiran dangkal, yaudah. Tanpa basa-basi lagi, lokasinya sudah ditentukan di Cui Shan ke hotel. Dan waktunya adalah 6.30 malam pada hari Minggu, yang berarti adalah besok malam. Tapi kami tidak pernah bilang apa kami akan hadir atau enggak. Hal itu tidak ditentukan oleh omonganmu. Keadaan dunia sekarang ini sedang dipertaruhkan dan kita harus sangat berhati-hati. Tut, akhirnya dimatiin. Ya, aku akan pergi dan menemui Lin Mo itu. Seorang bawahannya si ini nih, bawahan si rambut putih, yaitu namanya Yang Tianyu bagian lupa. Dia adalah putri Heavenly Master Yang dari sekte Eternal Life. Yang Tianyu, bawahan dari Yang Tianyu berkata, tapi Nyonya, bagaimana dengan hal yang sebelumnya Anda minta? Hah? Maksudmu apa? Bawahannya menjelaskan, beberapa saat yang lalu, Anda ingin mengubah pemandangannya. Jadi aku membawa 20 murid SMA ke sini. Oh, para perempuan itu. Ikat kakinya, lalu patahkan aja. Lalu ikat mereka masing-masing dengan batu dan lemparkan mereka ke laut. Jadi mereka nggak akan bisa naik ke permukaan. Sampai yang kau bawa tidak lebih baik daripada yang dibawa oleh Chae-Yutang. Untuk yang ini tidak terlihat bagus dalam foto, tapi Lin Mo ini tampaknya tidak begitu spesial. Swordsman Chu, kenapa kau membawa pedang meski kau bilang akan datang dengan berpakaian kasual? Pedang ini tidak pernah terpisah dariku. Dia selalu berada di sampingku selama hidupku. Shinram berkata, yang kanan ya, yang baju kuning. Sekarang, lebih banyak orang yang datang daripada terakhir kali. Banyak orang yang merupakan perwakilan dari berbagai sekte datang karena alasan dia adalah cucu Cao Hongling. Menurutku, itu adalah hal yang luar biasa karena bisa membuat kita semua datang kemari. Atau harus kukatakan, dia belum berpengalaman. Cao Hongling berkata, hey, jangan terlalu banyak minum. Pertemuan kali ini sangatlah penting. Dan juga, ingatlah kalau aku tidak akan bisa pergi karena aku sibuk dengan hal penting lainnya. Jadi, aku mempercayakan ini pada kalian. Yao Qishu berkata, jangan khawatir, Hongling, kami akan mengurusnya. Dalam hati Yang Tianyu, aku datang kemari untuk menemui Cao Hongling. Tapi mendengarkan teriakan perempuan pirang ini membuatku gak tahan. Seharusnya aku melakukan tanda kutip hal itu pada saat itu. Ya, mereka semua sudah datang. Aku penasaran, laki-laki seperti apa dia itu. Terus akhirnya di sini Lin Mo dan juga Chae-Yutang datang dan melihat Lin Mo. Hah, ini? Chae-Yutang berkata, halo semuanya, apa kami terlambat? Dalam hati Yang Tianyu, ini bagaimana mungkin? Rasanya seperti aku sedang melihat. Dan akhirnya mereka pun duduk. Dalam hati Lin Mo, aku datang kemari karena ingin mendapatkan kesempatan untuk melihat apakah para praktisi dari dunia ini mengetahui sesuatu tentang Venerable Demon. Chae-Yutang berkata, siang nanti aku ada beberapa pertemuan dengan beberapa temanku. Jadi tolong bantu aku dan ikutlah bersamaku, oke? Aku janji hanya sekali ini aja. Oke, berarti itu sebelum mereka pergi ke pertemuan ini ya. Lanjut dalam hati Lin Mo. Tapi dari yang kulihat, sepertinya gak mungkin untuk berharap pada para perempuan penuh nafsu ini. Hei, kalian memandangi wajah laki-laki terus-menerus. Itu akan merusak reputasi kalian. Kenapa kau tidak memperkenalkannya pada kami, Yutang? Chae-Yutang berkata, halo semua, ini pacarku Lin Mo. Tiba-tiba Lin Mo berkata, sejujurnya aku bukanlah pacarnya. Kau gak perlu memperkenalkan mereka semua padaku satu persatu. Aku langsung makan aja dan setelah itu aku akan pergi. Tiba-tiba Yang Tianyu berdiri dan berkata, oh, dia laki-laki yang tampan. Hei, kau adalah anjing keluarga Cao. Bukankah sebaiknya kita berhenti makan dan bicara sedikit tentangmu? Kudengar kau sedikit menyukai teh. Apa kau mau mencobanya sedikit? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.